Udan. Mah begini udan deras ning kene udan deras. Terus saiki esuk udan nge. Tuh. Ya Allah. Nah, ini nampon juga ya, tapi tak tutupin plastik. Plastik bekas dog food jadi aman di sini. Terus oh ya. Nah, aku tadi pagi ini kan aku pagi ini udah rapi nih. Pagi ini aku udah rapi tuh. Udah mandi, udah rapi, udah cantik ya kan. Cantik udah ganteng, udah ganteng. Nah, aku tadi tuh pagi-pagi itu jam setengah 8 udah ditelepon kreditan motor. Mbak, kapan mau bayar angsurannya, jatuh temponya tanggal ini tanggal 2. Ya Mbak, ini saya lagi ngepel habis mandi langsung ke sana. Terus ada jadwal vaksin kedua juga di Bali, di daerahku tuh ada jadwal vaksin gelombang 2. Nah, aku tuh jatuhnya tanggal 4 besok ya. Nah, terus aku udah tanya-tanya pecalangnya nih. Pecalang tuh petugas desanya ya, petugas adat desanya. Itu, Pak, vaksinnya tanggal berapa aja di sini? Tanggal 2, 4, sekian, sekian, sekian gitu. Berarti kan sesuai tanggal yang tertulis di kartu vaksin. Aku berarti udah bener. Terus aku ngasih info yang keluarganya Dayu Rita. Kayak Dayu, Aci nanti bilangin tanggal 4 vaksinnya. Nah, dia dapat grup juga, grup anggota desa gitu. Bingung dia tanggal 2, ini sekarang tanggal 2 gelombang 2. Ya, tanggal 2 gelombang 2 ini untuk tanggal 2 yang jatuh tempo jatuh vaksinnya tanggal 2, yang tanggal 4 tetap dapat giliran tanggal 4 seperti itu sesuai tanggalnya. Lah aku udah mandir, aku ya melu bingung. Terus gimana? Hari ini tante, jadi aku habis bayar motor di Kute, ngebut, balik lagi, syaratnya pakai sekarang fotokopi KTP-nya 2. Lah aku ya bingung balik neh, jika fotokopi KTP siji meneh kan kudu loro, aku tadi udah siapin 1. Nah, terus aku ke Banjar. Ditolak. Mbak, ini untuk tanggal 2 loh. Ini katanya ada grup ini salah komunikasi mungkin. Ini grup ini untuk tanggal 2 kan udah tertulis itu tanggal 2. Kalau mbaknya tanggal 4 ya tanggal 4 gitu. Nanti ada grup, ada siarannya lagi untuk tanggal 4. Ya Allah, aku langsung mulai. Rambutku teles kena kudanan. Nah, oh ya aku juga. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe dan share dan Jadi rasanya juga lumayan enak. Dan juga ada nemenin aku makan nih, Raden, untuk semuanya Raden. Makasih banyak, udah nonton. Sini mantap semuanya, sini mantap semuanya. Tuh, kita seru kan, Wahyu, kalau tuh. Ini aku nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Mbak Siska kini rambut duret, gaya ngene, pamer bukan pamer ya, ini kebiasaan Hansi itu selalu megang rambut kayak gini ya. Nah, tadi pagi jadi aku udah mondar-mandir kan, ngebut, ternyata salah komunikasi Kak Dairita sama adiknya. Nah, yang benar aku tanggal 4, nggak apa-apa ya, yang penting daripada telat ya kan. Ternyata bener infonya dari Kak Made, dari Kek Made, kakaknya Gustan. Nanti aku yang salah, malah aku ketinggalan nggak dapat vaksin gelombang 2. Akhirnya aku ke sana, ternyata walaupun salah ya nggak apa-apa, yang penting udah usaha. Nah, habis itu aku pulang langsung belanja ini kangkung, telur puyuh ini punya buat Anabul ya. Ini nanti aku rebus, aku kasih buat Anabul, bukan buat aku. Aku nggak, protein aku tuh dari tempe aja, tempe kedelai, protein nabati aja udah cukup ya. Terus dari jagungan juga termasuk mengandung protein juga. Nah, ini aku masak kangkung sama sayur bening kangkung sama jagung aja hari ini. Nah, aku belum masak nasi, sekarang aku mau masak nasi bersih-bersih. Oh ya, kemarin ada yang nanya di komentar itu Mas siapa ya kemarin ya Mbak, kalau ngevlog pakai mic apa sih, mikrofon apa, merek apa, kok jernih banget. Nah, ini aku pakai merek ini loh, Boya WM4 Pro K5. Jadi untuk Android ya, untuk handphone Android yang lubang jacknya, lubang ininya Type-C, model Type-C. Jadi ini audionya pakai ini, aku mikrofonnya pakai ini. Jadi ada 3 PC, satu untuk di handphone, yang satu untuk seperti ini sama yang di sini. Mana ya? Ya Allah, tak selipin katok nih. Jadi modelnya kayak gitu aja. Kemarin ada yang nanya, udah lunas ya, udah dijawab ya, biar nggak penasaran. Tapi kalau handphonenya yang ada lubang 3 mm, 3,5 mm lubang jacknya, nggak usah beli yang ini, beli langsung yang merek Boya, tapi yang BMNY1 itu juga udah jernih, udah bagus gitu. Nah, aku pakai ini karena lubang handphoneku tuh nggak ada lubang jacknya, cuma ada lubang Type-C, jadi harus mau nggak mau harus beli ini gitu. Harganya berapa Kak? Harganya bisa share di Google ya. Delok nek dina Minggu aku pergi kerjaan numpuk. Ini kemarin bekas rujak belum tak cuci. Nah, ini bekas aku masak mie goreng, lapar kemarin nggak masak nasi, aku masak mie goreng seharian karena nyuci, mendung, udan,
panas, mendung, hujan, panas. Jemuranku nggak kering-kering, jadi ketenagaku buat bolak-balik jemuran. Ya Allah. Nah ini sekarang numpuk nih ya kan. Kerjaan ini kayak gini berumah tangga. Sekali numpuk ya numpuk kayak gini nih. Biasanya tuh Mbak Siska kalau habis makan nih bersih, habis bikin kopi ya bersih. Ini numpuk semuanya. Nah ini aku mau bersih-bersih dulu bentar. Terus habis itu baru masak nasi, bersih-bersih, masak nasi. Baru masak kangkung ya. Temenin aku loh ya, jangan nanti ki udan. Terus namponnya kayak apa sih Mbak? Nih namponnya tak lihat. Ya Allah isin aku no kaca benggala aku. Ya Allah ini kaca nih benggala nih Mbak Siska tuh kayak gini. Aku nggak gengsi ya. Ke kalian aku nggak gengsi, nggak malu. Ngapain malu ya? Ini kaca gembalaku seperti ini. Terus banyak yang Mbak treatmentnya pakai apa? Aku nggak treatment pakai apa-apa. Aku cuma pakai minyak kelapa. Terus kalau sunblock aku kadang pakai ini kalau keluar-keluar. Kalau nggak keluar-keluar aku nggak pakai sunblock gitu. Sunblocknya pakai ini aja. Ini sunblocknya ini kalau mukanya nanti jadi mengkilat kayak pink-pink kayak gini nih. Nih. Sunblocknya kayak gini. Merek apa ya nih? Maybelline. Murah meriah ini. Terus ini pensil alis. Sekarang aku jarang alisan, lebih irit lagi. Ini pingset buat jabutin jenggot. Ini pensil alis Viva. Tinggal sak mene. Ya Allah. Sak noto Mbak Siska. Ya ampun. Nah ini yang ini nampon. Kalau yang mejanya ini udah nggak nampon. Nah ini kalau hujan tuh nampon ke sini. Jadi aku mau bersih-bersih dulu aja. Baru masak ya. Temenin aku jangan nanti. Yo, jangan nanti. Nah, aku udah bersih-bersih, udah beres-beres. Sekarang tinggal lantai ini kan becek karena nampon hujan ya. Hujannya udah reda tapi mendung tetap gelap. Ini aku mau bersih-bersih dulu. Nah, aku tiap hari tuh bersih-bersihnya kayak gini nih. Lantai ini tiap hari aku bersihin di belakang dapur ini aku pakai antiseptik, anti najis itu kan. Sekarang anti najis kan udah ada cairan anti najis. Nah, terus aku siram air kayak gini. Ya lah bingung aku, nggone sempit. Nah, ini aku siram air. Terus aku sikat tuh biar lantainya tuh tetap bersih di dapur. Nah untungnya ini plastik jadinya aman ya. Untuk ini nyimpennya hartanya Mbak Siska nih, hartanya Mbak Siska di sini. Aku masih punya sepatu tinggi, tahu sepatu high heel itu loh. Kalian tahu sepatu high heel apa which is? Aku sukanya tuh dari dulu tuh kalau zaman umur 25-an itu aku sukanya yang high heel, yang runcing-runcing itu. Setelah menginjak 30 tuh aku nggak suka yang high heel, aku sukanya yang which is elegan gitu. Terus nggak bikin sakit apa namanya kaki, terus nyaman dipakai. Nah aku tuh punya koleksi sepatu masih satu aja ya, yang lama-lama udah tak buangin, udah tak kasih-kasihin orang karena emang udah nggak pernah pakai. Numpak motor nganggo sepatu tinggi ya digoyo karo uang lewat nih lampu merah. Mbak ini kok naik motor kok apa namanya? Nah, ini yang di tembok anjing apa? Yang di tembok ini kan bekas anjing ya ini. Nah, nih lalu dibilas. Nah, masa Mbak Siska ki nganggo sepatu tinggi naik motor yang lampu merah, ya Allah Mbak iki nendi kok sepatu tinggi ya kan. Nah, ini aku bilas lagi, terus aku semprot lagi. Tuh, dalam-dalamnya sana. Kadang ada tikus di sini tuh, namanya enaknya dapur outdoor tuh ya gini, enaknya kalau masak nggak bau masakan, masaknya tuh nyaman, leluasa karena ada anginnya, udara terbuka. Tapi susahnya kalau pas hujan kayak gini, copot, selangnya copot, tak siram nganggo panci wae nganggo banyu ini. Nah wes, udah bersih, dah ini udah bersih, udah wangi, tinggal ngeringin aja, dah. Nah ini pancinya siap-siap buat masak, aku siapin. Nah, terus aku masak kunci ya, tak cuci tangan lagi. Bawang merahnya aku gede-gede kayak gini loh, ya Allah tuh. Ini kok blur ya? Tak mundurin dikit. Nah, bawang merahnya dapat gede-gede kayak gini loh. Kalau pas sayur bening mantep, ini langsung itu prus gitu ngirisnya kan. Aku masak sego. Jangan sedih, nanti sayurnya udah mateng, segonya udah mateng kan. Biasanya Mbak Siska kayak gitu ya kan. Milo jangan nakal. Nah terus banyak yang dari kalian juga yang komentar, Mbak kok makan nggak pakai lauk, manusia perlu protein. Betul perlu protein, tapi kan kita bisa dapatkan protein dari nabati ya. Terus banyak yang bilang nggak pakai lauk, aku bukan nggak pakai lauk, nggak pakai ini enggak ya, karena ya udah kebiasaan. Satu, terus keadaan ekonomi juga, kita lagi pandemi kayak gini, penghasilan aku YouTube berapa sih, terus harus bayar motor, bayar kos, anabol kayak gitu loh. Jadi
Dan aku lebih baik aku nggak makan enak nggak apa-apa. Bagiku sayur tumis kangkung aja tuh udah enak banget. Bagiku seperti itu. Lah ini berambang segini kok ya wis banyak. Oh akeh toh. Ya wis loro tak simpen wae. Bagiku sayur bening, makan sayur bening gini aja udah enak banget, udah mewah bagiku. Bagi kalian apa sih makan enak tuh seperti apa, yang harus ada ingkung, ayam, kare, gulai, rendang gitu. Itu bukan makanan enak itu. Itu bukan makanan enak karena makanan enak itu apa namanya ya? Fleksibel ya, makanan enak itu apa? Kayak cantik itu primitif kok primitif. Apa jenenge lali ya Allah, Mbak Siska iki sok-sokan ya. Apa jal ya Allah. Relatif. Nah, cantik itu relatif ya. Makanan enak itu relatif. Tergantung kalian makan enak itu seperti apa. Bagiku kalau ada orang makan tempe aja udah nikmat banget ya itu makanan enak, termasuk makanan enak. Tidak ada makanan yang tidak enak seperti itu. Jadi ya sekali-kali makan enak, Mbak. Kok makannya kayak gitu terus ya? Ya beda-beda, seorang beda-beda ya. Kalau aku tak kasih tahu nih jujur ya, seperti ini keadaanku. Aku nggak gengsi, nggak malu, nggak apa. Pemasukan YouTube ya tak pas-pasin. Masa pemasukanku sekian kok harus masak sekian-sekian kan nggak mungkin. Pemasukanku anggap saja ya sebulan 2,5 juta. Sebulan 2,5 juta. Masa aku tiap hari harus masak ayam goreng kan nggak mungkin. Kita harus ikutin apa namanya ya? Harus sesuaikan kantong kita, harus sesuaikan kemampuan kita. Terus apalagi aku punya anjing-anjing yang harus dinafkain. Ya Allah, dinafkain. Jadi aku harus pinter-pinter menjaring-jaring uang atau memanfaatkan uang. Kalau ada uang lebih sedikit aku simpen. Nah, simpan pun berapa sih, paling 100.000, 200.000 kayak gitu. Jadi jangan lagi komen kayak gitu, Mbak makannya harus pakai lauk, pakai ini pakai itu gitu loh. Kalian tuh harusnya yang makan pakai lauk masih bisa pakai ayam goreng tiap hari, bersyukur. Harus bersyukur. Bukannya malah bikin sedih orang lain. Nah, enaknya di outdoor itu, dapur punya outdoor itu ya kayak gini. Hawanya tuh masuk gitu kan. Tapi jeleknya kita tiap hari harus membersihin tempat minyak karena apa? Debunya tuh pasti ada masuk. Malam tuh kalau pas musim kemarau debunya tuh pasti ada. Kalau musim hujan gini tuh debunya nggak ada, cuman hujannya berlimpah, airnya nih di mana-mana. Tapi enak sih, aku bersyukur tetap tinggal di kos ini. Bersyukurnya apa sih? Halamannya luas, terus Pak kosnya juga baik, boleh piara anjing selama tidak mengganggu, selama masih bisa ngatur waktunya. Kayak gitu. Weh, hujan meneh. Kalian dengar kan? Tuh. Hujan, tuh. Gerimis-gerimis mengundang, ya Allah masa. Semoga nggak disambar petir ya kan? Nah ini aku langsung saja loh. Nih, aku ngerebus telur puyuh buat anjingku. Jadi lauknya buat anjingku loh ya. Ayo, yang menghina aku nggak makan pakai lauk. Ayo, yang menghina kemarin siapa? Lauknya aku kasih anjingku nih telur puyuh. Aku nggak pakai lauk nggak apa-apa. Terus aku banyak dapat rezeki dari subscriber ya, untuk Anabol itu 1.000 pun aku nggak berani ngotak-ngatik ya, beli tempe pakai uangnya Anabol aku nggak berani. Jadi uangnya Anabol ya uangnya Anabol. Jadi kayak gitu, kayak aku harus amanah ya buat Anabol. Jadi aku beli tempe beli ayam pakai uangnya Anabol, aku nggak berani. Paling aku nyuri apa namanya, ati ayam. Kalau beli ati ayam buat Anabol aku nyuri satu, itu tak makan itu nggak masalah ya, kayak gitu aja. Jadi saya tak manasin air mineral penggorengan dulu. Ya Allah, ini sambil hujan-hujan, ini ketampon nih loh. Tuh. Gak apa-apa nih, ini aku panasin air mineral buat sayur bening. Cukupnya. Aku tutup lagi, nanti air mineral aku campur sama air mentah, air hujan. Terus nyalakan kompor. Loh, oh bisa? Ya Allah. Nah ini telur puyuhnya udah mendidih, udah ngapul-ngapul, sebentar lagi mateng. Ini nunggu mulak-mulak sih. Nunggu mulak-mulak. Ini tak bilas, pasti kena debu. Bentar. Terus kemarin ada yang request, Mbak, sekali-kali hariannya Mbak Siska di vlog tuh harianku ya kayak gini, udah tak kasih tahu. Harianku ya masak pagi, bersih-bersih ngepel ya, sholat subuh. Kalau bangun pagi subuh ya subuh, kalau nggak bangun pagi ya nggak sholat subuh. Bersih-bersih kamar, ngeluarin anjing kayak gitu tuh udah kegiatan ya. Teman, kalau aku sambil ngeplok kegiatan gitu kayaknya stres ya. Stresnya gimana? Karena di sebelah kamar ada orang, di sini ada orang lagi mudik, yang paling pojok ada orang. Jadi aku ngeluarin anjing juga harus pagi-pagi banget. Aku nggak boleh teriak-teriak juga karena mereka masih tidur juga. Jadi aku
serba salah, nggak bisa ngevlog, nggak bisa ngevlog nurutin kalian gitu loh yang request, Mbak vlog hariannya kayak gitu, gitu. Hariannya seperti apa gitu kan. Terus pagi ya kayak gitu, terus masak, bikin vlog, habis masak bikin vlog makan, istirahat bentar, kalau di luar nggak ada orang, aku ngeluarin anjing, masukin lagi, terus aku ngedit video di handphone, ngedit video di handphone kadang ngehang handphonenya, ngedit video di handphone, terus udah ngedit video itu lama ya, bisa 1 jaman, bisa kadang 15 menit, kadang 1 jam, kadang tergantung editannya ya, kalau kita mau editannya maksimal ya, bisa 1 jam lebih, 2 jaman ya, itu ngedit yang lama maksimal gitu ya. Tapi kalau mau edit asal-asalan ya kayak vlog-vlog biasa kayak biasanya itu ya paling 15 menit. Terus upload sinyalnya kadang muter-muter, itu upload tuh bisa lama sekali. Nah udah upload, tayang kan videonya, nah videonya tayang jam 5 sore, nah itu balasin komentar kadang like-nya komentar, kayak gitu aja kegiatan hari-harian, nggak ada kerjaan lain. Terus aku ngelamar kerja di mana-mana juga nggak bisa karena sesuai keterampilanku, sesuai apa namanya ya, sesuai keahlianku. Di sini salon lagi PPKM, pandemi, salon jarang ada tamu-tamu, ya kan? Mereka pada mengurangin karyawan, nggak bisa ngelamar kerja di hotel, nggak bisa, banyak di PHK, banyak hotel-hotel yang gulung tikar atau tutup di Bali. Nggak bisa selama pandemi nyari sampingannya, paling nyari sampingannya jualan beras, jualan VCO, seperti itu. Nah, ya kayak gitu aja. Ini udah mendidih, yuk. Ini aku masukin jagungnya dulu. Nanti kalau udah jagungnya udah mateng, empuk itu, baru kangkungnya masukin, langsung kompor dimatikan. Nah, ini aku tutup lagi biar jagungnya empuk. Nah, kameranya tak kayak dhuwur kene kita, handphoneku tripotin yang dhuwur meja iki. Lek nyalakno ngene kita tandani ben ketok kabeh iki lho, ben suasananya kita. Nah, ini telur puyuhnya anabulku udah mateng. Telur puyuhnya anjingku udah mateng. Aku matikan nih. Tuh. Nah, ini telur puyuhnya aku tiriskan. Telur puyuhnya tak remek kayak gini aja buat anabul nih. Anjingku kan ada nama tempatnya kok 5 ya. Nah, Milo itu makannya dia spesial, dia sendiri. Kalau yang lainnya udah pada makan, baru Milo. Tempatnya gantian, tempatnya punya pucuk, cuman punya 5. Jangan nakal, itu Milo makan di bawah kompor. Nah, ini baru masuk, iya. Katut toh ya ininya. Aku lupa ini kan habis panas, tak tumpangin ini, ya Allah, keledor basis kaki jan. Tak kasih garam. Aku nggak pakai gula karena gulanya udah dapet dari jagung manisnya. Udah seger banget. Centong, mana centong? Oh ya, banyak yang nanya, Mbak, kok masak kangkung kok selalu nggak diputus-putus apa dalamnya? Ya Allah, kok kepotong separuh, ya Allah, ini dhuwur banget. Nah, Mbak Cika kalau masak kangkung kok nggak pernah dibelah-belah dua? Hati-hati nanti ada lintahnya loh, ada lintah, ada cacing atau ada ulat gitu ya, kemarin yang komen ya. Emang bener sih ya, ketika Bismillah. Oh, harus pakai gula dikit aja. Emang bener ya kalau kita masak kangkung itu harus belah-belah. Nah, ini Mbak Siska tuh pakai kangkungnya, belinya yang kangkung hidroponik. Hidroponik itu yang insya Allah jauh dari pacet, dari cacing kayak gitu. Jadi masih aman. Kalau di Bali itu kan tempat pariwisata ya. Ini udah mateng, aku matikan. Kalau di Bali itu tempat pariwisata, jadi tempat pariwisata itu banyak perhotelan. Nah, perhotelan tuh banyak yang memesan ke petani-petani hidroponik, petani-petani organik seperti itu. Mereka suplainya ke hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel resort, hotel-hotel mewah. Dari hotel-hotel biasa itu banyak yang
order ke petani-petani hidroponik atau organik seperti itu. Nah, saat pandemi seperti ini, hotel-hotel banyak yang tutup. Nah, para petani itu jualnya murah ke toko-toko, ke titip ke warung-warung seperti itu. Jadi mereka tetap bergerak, tetap bertanam, bercocok tanam, organik ataupun hidroponik itu mereka para petani tetap berusaha walaupun jualannya nggak semahal yang kayak di hotel-hotel, mereka jual murah ke masyarakat seperti itu, ke warung-warung biasa, ke minimarket, supermarket seperti itu. Jadi, nah Mbak Zika tuh beli kangkungnya tuh hidroponik, dapatnya hidroponik ya, jadi aman-aman aja. Tapi kalau pas dapat kangkung yang biasa atau kangkung ini pasti tetap tak belahin kayak gitu. Apalagi kangkung air ya, kangkung air itu takutnya ada lintah atau pacet itu loh, pacet ini masuk ke usus kan ngeri juga ya. Jadi ya, terima kasih buat yang komen, memang betul kita harus masak kangkung harus dibelah-belah. Nah ini udah mateng. Ini kayak tadi ya, anjingku dapat rezeki ya buat anjingku, tapi aku nyuri 1 biji kayak gini. Aku beli 50.000 ngambil uangnya anjingku, aku nggak berani ya. Nggak berani sama sekali, itu amanah, itu rezekinya anjingku. Rezekinya aku dari YouTube, kalau rezekinya anjingku dari penonton-penonton itu ya rezekinya anjingku, emang khusus anjingku gitu. Terus ini sayur beningnya udah mateng. Jadi biar penonton nggak gagal paham ya, biar nggak nanya lagi, Mbak kok nggak pernah pakai lauk, Mbak kok makannya nggak pernah dikunyah. Kan kemarin udah tak jelasin, gigiku palsu nih, gigiku ompong, gigi palsu dari plastik kadang. Terus yang ini ada implannya itu udah lama banget. Implannya itu parno, takut lepas itu loh, kadang kalau buat makan. Nyolong endok be, susah ngunceknya. Harusnya pakai ikan asin ya. Ikan asin itu enak banget, tapi ya itu kolesterolnya tinggi ya, ikan asin yang fermentasi diasinkan, diawetkan dengan melalui proses pengasinan. Itu yang darah tinggi hati-hati, nggak boleh sering-sering makan. Aku juga suka makan itu, tapi aku nggak tiap hari makan itu. Kalau nggak pengen banget itu baru beli ikan asin. Aku lebih cocok pakai sayur kangkung gini aja, bening gini aja, itu lebih seger. Endul. Mangane baru bareng kirik-kirikku makan, aku makan. Ya Allah, aku kebiasaan makan pakai tangan loh. Kayak enak nganggut tangan, tapi sayur bening tuh kalau pakai ceplok. Ini namanya tinggal di kos-kosan ya, makannya kayak gini, nggak punya meja. Meja punya, tapi buat ini itu buat apa namanya, tempat-tempat itu, tempat jam, buat tempat remote itu loh di sebelah kasur. Kalau tiap hari bikin konten, tak singkirin terus tak bikin makan gitu kan kayaknya maksa banget ya, kayak di aku lebih baik vlog-vlog apa adanya, makan ya pakai yang dua ember ini kira apa-apa tuh. Yang penting kan duduk gitu makannya. Oh ya, ini ngomong-ngomong ya sedikit ya. Kasusnya Ayu Ting Ting yang lagi viral, yang dihujat netizen yang TKW kerja di Singapura. Bu ya dihujat ya, kayak namanya artis ya, namanya artis tuh kan ada yang bully, ada yang hujat, ada yang muji gitu kan. Nggak mungkin namanya artis terus dipuji terus kan, nggak mungkin, pasti ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Kayak YouTuber juga ada yang suka, nggak suka, ada yang bully, ada yang ini gitu kan. Aku kayak dibully nggak pernah sakit hati. Nah Ayu Ting Ting tuh loh sampai segitunya, sampai bapaknya ikut-ikutan. Terus dajalin orang kan nggak bagus ya. Mereka bully-bully mungkin ada masalah sama Ayu Ting Ting atau apa kan, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak usah ikut-ikutan bully. Cuman kalau Ayu Ting Ting sampai lapor polisi, ampun, sampai PPKM. Kita lagi PPKM, seluruh Indonesia lagi PPKM. Dia bisa-bisanya dari Jakarta ke desanya yang bully itu. Itu harus dikasusin itu. PPKM kok bisa keluar kota. Lewat darat kan. Soalnya kayak aku aja mau ke Denpasar aja nggak bisa, harus muter balik. Harus bisa nunjukin surat pengantar kerja.
RT RW. Tapi yang bola nggak usah ikut-ikutan, yang penting kita ya. Cuman sedihnya apa? Presiden kita banyak yang hujat, banyak yang menghina. Tapi Pak Presiden kita tuh nggak pernah mempolisikan orang-orang yang menghina mereka, menghina beliau. Nggak pernah dipolisikan. Kecuali fitnah ya, beda fitnah sama menghina ya. Kalau fitnah ya, itu menyebar berita hoax ya, pasti akan ditangkap. Contohnya menghina Mbak Sika. Ini Mbak Sika tuh dasar banci, makanannya kayak gitu, nggak pernah pakai lauk, jorok, gini. Kompornya jorok, penggorengannya jorok, nggak apa-apa, itu memang faktanya kayak gitu. Mungkin di mata kalian kelihatannya jorok, tapi itu bersih, aku bersihnya bersih total gitu lah. Aku nggak pernah sakit hati, dibully apapun nggak pernah sakit hati. Tapi kalau difitnah, Mbak Siska suka nyuri, suka nyolong, suka fitnah orang, suka fitnah ini, nah itu baru namanya fitnah. Beda fitnah sama hinaan. Pak Jokowi aja dihina sana sini nggak pernah mempolisikan loh. Harusnya Mbak Ayu Ting Ting tuh yang bijak lagi, namanya artis ya. Malah gosip kali isu-isu ya. Aku pengen ngomong apa nih, bingung soalnya. Ini mengdong, tadi ngeblank masalah vaksin. Aku udah pikirannya tuh tanggal 4. Kan Kak Dairita sama adiknya, tanggal 2 Tante. Ya iya, tanggal 2 yang khusus tanggal 2, yang vaksin tanggal 2 ada jadwalnya sendiri. Yang Tante kan di surat vaksinnya tanggal 4, ya itu tanggal 4 gitu. Hujan-hujan tadi aku ngejar naik motor ke Banjar. Ditolak, malu. Kayak kelihatan goblok banget aku nantinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah usaha ya, daripada ketinggalan. Suka dong. Isu-isu gosip mendung. Tapi di sini aku nggak menjelekkan orang ya, cuman membahas apa yang lagi viral. Sayurku ini entek, aku mau nambah lagi. Videonya aku tutup biar durasinya nggak kepanjangan, kasihan kuota kalian, internet kalian. Nanti kalian bosan sama Mbak Sika tiap hari lihat Mbak Sika mangan, tiap hari Mbak Sika mangan, tiap hari Mbak Sika mangan gitu kan. Terima kasih banyak buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa sukseskan program vaksin dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, pakai masker dimanapun kalian mau pergi, pakai masker. Ikutin aturan protokol kesehatan dengan ketat ya, buat kalian sendiri, bukan buat orang lain, buat kalian sendiri, semuanya buat kalian, bukan untuk Mbak Siska, buat kalian semua, buat kalian sendiri. Terus, tetap sehat dimanapun kalian berada, dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis.